teman-teman harus menjaga itu. Kalau teman-teman nggak menjaga itu ya biasanya banyak banget tawaran nih dari orang-orang sekitar, entah teman, entah saudara, entah siapapun. Ketika teman-teman udah merasa itu ada, itu udah teman-teman dapatkan, maka ciri-ciri bahwa kamu akan didatangi uang. Mungkin teman-teman berpikir ya, ciri-cirinya apa ketika kita mau didatangi uang? Ya sebenarnya ini adalah ciri-ciri yang kita bisa ciptakan juga, atau memang saat ini kita menjalankannya atau kita menerapkannya tapi kita nggak sadar. Nah dari sini teman-teman bisa pelajari ya, atau nanti dijadikan sebuah evaluasi. Kalau aku seperti ini, nanti teman-teman bisa cek dulu kehidupannya bagaimana. Kalau memang itu belum teman-teman terapkan, nah teman-teman bisa nanti menerapkannya ya. Dan di sini nggak ada paksaan, Anda mau ikuti mau enggak ya silahkan. Terus Anda juga pengen berubah, pengen belajar dari channel ini ya, dengan senang hati saya akan terus berbagi ya. Namun di sini niat saya adalah ngajak teman-teman belajar. Saya nggak jualan kelas ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa aplikasikan ilmunya secara cuma-cuma yang saya bagikan di sini. Bahkan ketika teman-teman mengalami kendala, nanti teman-teman bisa bertanya kepada saya, tuliskan di kolom komentar ya. Ini memang saya berbagi di YouTube aja, saya nggak berbagi di platform lain ya saat ini ya, dan teman-teman bisa ikuti. Kita langsung mulai di poin pertama. Miliki rencana keuangan yang realistis. Teman-teman bisa membuat sebuah rencana tentang keuangan yang realistis. Jadi gini, Anda punya impian nih, pengen punya uang berapa banyak, harus punya mapnya. Jadi misalkan Anda pengen punya uang sekian ratus juta ya, bukan sesuatu yang nggak mungkin. Dari nilai tersebut, Anda harus alokasikan nanti untuk apa aja. Jangan nanti gelap mata, terus teman-teman gunakan untuk hal-hal yang itu nggak perlu, nggak penting. Nah dari situ teman-teman harus siap kehilangan ketika Anda lupa tentang perencanaan-perencanaan awal yang itu memang sudah disusun, sudah mungkin udah digambarkan, udah ditulis segala macamnya. Jadi teman-teman harus lakukan itu sesuai dengan koridornya. Jadi misalkan nih, Anda punya duit 100 juta, nanti Anda gunakan untuk apa? Misalkan punya gambaran untuk beribadah, digunakan untuk merenovasi rumah, atau teman-teman gunakan untuk modal kerja. Nah itu teman-teman juga harus persiapkan semuanya. Jadi nanti Anda udah menerima uang segitu, mau digunakan untuk apa aja. Nah itu harus ada perencanaannya. Nanti kalau teman-teman nggak gambarkan itu, teman-teman nggak mempersiapkan itu ya, nanti malah bingung. Loh, terima duit banyak kayak gini, wah mau buat apa? Tiba-tiba apapun dibeli, terus digunakan untuk hal-hal yang nggak perlu. Akhirnya ya uangnya udah habis, baru kepikiran, wah rumah bocor nih, kenapa nggak kemarin renovasi waktu ada uang? Kenapa kemarin tidak untuk membesarkan usaha? Wah kenapa kemarin nggak untuk memulai usaha? Itu juga harus teman-teman persiapkan dari saat ini. Ketika teman-teman udah punya perencanaan seperti itu dan rasakan itu semua udah teman-teman miliki, ketika teman-teman udah merasa itu ada, itu udah teman-teman dapatkan, maka yang terjadi adalah teman-teman mulai didekati nih energinya ya oleh energi uang. Nah energi uang ini nggak main-main loh. Dia bisa mengenali bagaimana yang ada dalam pikiran kita, bagaimana yang ada dalam perasaan kita. Dia mengenali dan dia nanti akan datang itu secara nggak disadari ya, mungkin dari ada orang ngasih, Anda menang undian, ataupun hal-hal lainnya yang teman-teman tiba-tiba dapat, atau pekerjaan Anda yang mulai meningkat, omset Anda yang semakin naik. Itu juga bisa. Banyak faktor di sini. Kita lanjut di poin kedua. Berinvestasi waktu dan uang untuk diri sendiri. Nah gini, kita perlu investasi waktu dalam artian kita perlu belajar juga ya. Kita omongin soal waktu dulu. Ketika kita mau belajar, itu segala sesuatunya untuk diri kita sendiri kan. Contohnya, Anda pengen belajar membuat sebuah menu baru nih, buat mungkin usaha makanan. Anda meluangkan waktu Anda yang daripada Anda nanti menonton video-video yang pendek terus hanya lihat orang joget-joget dan lain sebagainya, yang intinya itu tidak membuat teman-teman ini bertumbuh, malah justru membuang waktu. Nah teman-teman bisa gunakan untuk mencari, wah ini cari resepnya dari chef inilah. Nah ketika teman-teman udah ada, teman-teman praktekkan, weh jadi nih. Dan teman-teman bisa gunakan
untuk menambah menu dalam usahanya. Itu contohnya ya. Nanti tinggal kembangkan aja sendiri. Mungkin Anda yang bekerja nih, ya mungkin desain grafis, mungkin teman-teman kerjanya soal coding segala macam. Nah, itu teman-teman gunakan waktunya untuk belajar. Ya carilah, sekarang ini kan gampang ya, kita di media sosial kan banyak juga ya yang orang membagikan tutorial, orang yang bisa diajak diskusi juga. Karena sekarang ini kita mau belajar nggak perlu sekolah kok. Ya, meskipun kalau Anda mau sekolah ya silakan. Tapi sekarang ini kita cari informasi apapun ada. Dari situ apa? Ya teman-teman tinggal kembangkan aja. Nah, setelah itu teman-teman juga investasi uang untuk diri sendiri. Jadi persiapkan ya. Misalkan nih, Anda mau investasi di mana? Di emas. Oke. Terus di mungkin properti ataupun ya banyak instrumen yang teman-teman bisa gunakan untuk investasi. Dan itu yang menikmati juga Anda sendiri, bukan orang lain. Ketika Anda berinvestasi uang, terus Anda titip ke orang nih misalkan, wah kamu ada usaha ini ya, aku titip nih. Kita nggak tahu usahanya nanti seperti apa. Atau nih contoh ya, kalau ada teman-teman yang kerja di luar negeri ya, sebagai pahlawan devisa, biasanya banyak banget tawaran nih dari orang-orang sekitar, entah temen, entah saudara, entah siapapun, yang dia bilang, udahlah kamu kirim duit nih sekian, nanti usahanya kita kelola, nanti biar kita kembangkan, jadi nanti kalau kamu udah pulang ke Indonesia, kamu tinggal fokus di usaha itu. Ya biasanya seperti itu, tiba-tiba orangnya nggak ada, tiba-tiba orangnya ngilang. Nah yang rugi siapa? Anda sendiri. Jadi memang Anda harus fokus pada diri Anda sendiri ya, antara waktu dan uang Anda. Kita lanjut di poin ketiga. Menjaga pikiran positif dan fokus pada tujuan. Anda harus menjaga pikiran Anda secara positif, tidak terpengaruh kanan kiri. Anda tidak ikut dalam circle yang itu sebenarnya menjerumuskan. Nah, itu juga bahaya ya. Fokus aja tujuan Anda mau apa. Anda mau sukses, Anda mau maju, Anda mau berkelimpahan. Fokus aja pada tujuan Anda dan tetap jaga pikiran Anda untuk tetap positif. Jadi jangan terganggu kanan kiri, jangan nanti terbawa sana sini dan lain-lainnya. Jadi teman-teman harus menjaga itu. Kalau teman-teman nggak menjaga itu ya nanti resiko Anda yang tanggung. Kenapa? Orang nggak peduli kok. Anda mau berpikiran, wah banyak teman tuh enak. Bullshit, teman tuh palsu. Nggak perlu cari teman datang. Begitu Anda susah, teman pada kemana? Pada kabur. Kasian kan? Nah, jadi teman-teman jaga fokusnya untuk tujuan nanti bagaimana, sama selalu berpikiran positif. Nah, bukan berarti pikiran positif ini terus segala sesuatu yang kita hadapi itu, wah ambil positifnya bla bla bla. Kita positif itu harus, tapi kita waspada juga wajib. Jangan nanti begitu kita ngomongnya positif, berpikirnya positif segala macam, kita anggap sesuatu yang baik-baik saja, bukan sesuatu yang itu perlu diwaspadai. Wah, nanti Anda malah dimanfaatkan orang lain. Jadi positif oke, harus, tapi waspada itu juga wajib. Teman-teman harus menjaga itu. Ketika teman-teman udah menjaga itu ya, Anda ibaratnya nanti udah mengasah intuisi. Jadi ada peringatan nih dari perasaan Anda sendiri. Jangan dong, ini orangnya mau manfaatin lu, ini cuman mau cari untung doang, nanti kalau ada sesuatu lu ditendang. Nah itu kadang kalau kita udah waspada, intuisi kita terbentuk dan itu bisa menjadi pelindung kita. Kita lanjut di poin keempat. Berdoa dan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Jadi teman-teman harus selalu berdoa dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Mungkin Anda pernah punya impian nih ya, wah pengen punya TV sebesar 52 inch atau 80 inch. Dulu hanya sekedar impian, ternyata udah punya, dan teman-teman punya target yang jauh lebih besar lagi untuk memiliki sesuatu. Mungkin ada bioskop sendiri di rumah atau apapun ya, terserah. Anda harus bersyukur. Anda syukuri dulu itu semua. Karena apa? Yang tadinya hanya angan-angan itu sudah menjadi sebuah realita dan teman-teman sudah mendapatkannya. Nah dari situ teman-teman juga bisa gunakan untuk uang. Jadi misalkan uang Anda tinggal berapa, syukuri aja dulu. Ada berapapun itu disyukuri. Mungkin ada orang yang bingung nih, tinggal punya sekian nih gimana? Itu sebenarnya Anda udah beruntung, Anda udah punya. Banyak orang yang itu malah justru nggak punya, dan itu teman-teman harus lakukan setiap hari ya. Kalau waktunya bebas silahkan tentukan sendiri dan teman-teman bisa aplikasikan ini semua. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan
cinta dan pesanmu, tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau jahatkan hukum tarikan.